Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas anak berkebutuhan khusus, Bapak Henry Abdul Kohar, SPD, MPD. Malam ini saya, Rini Agustiana dari kelas B4, Prodi Pendidikan Luar Biasa, akan menjawab soal-soal UTS yang Bapak berikan pada Edling. Saya akan memulai menjawab dari soal bagian A tentang esensi dan konsep dasar pengelolaan kelas ABK. Nomor 1, apa perbedaan paling penting antara pengelolaan kelas dan pengajaran? Menurut saya, pengelolaan kelas itu cara guru mengatur suasana kelas supaya kondusif. Sedangkan pengajaran itu penyampaian materinya. Contohnya, guru di SLBN Ciamis mengatur tempat duduk dan aturan dulu supaya anak tenang, baru setelah itu menjelaskan pelajaran. Nomor 2, apakah mungkin pembelajaran tetap berjalan baik jika pengelolaan kelas tidak tertata? Menurut saya sulit. Kalau kelas tidak tertata, siswa jadi tidak fokus, apalagi anak berkebutuhan khusus yang butuh keteraturan supaya bisa memahami pelajaran. Nomor 3, mengapa banyak guru pemula sering lebih fokus pada pengajaran dibanding pengelolaan kelas? Karena biasanya guru pemula lebih siap di materi dibanding mengatur kelas. Padahal pengelolaan kelas itu menurut saya butuh pengalaman dan latihan. Nomor 4, mengapa anak berkebutuhan khusus memerlukan struktur kelas yang lebih jelas dibanding siswa lainnya? Menurut saya karena anak ABK lebih mudah bingung kalau tidak ada aturan yang jelas. Struktur membantu mereka merasa aman dan tahu harus melakukan apa. Nomor 5, bagaimana kondisi lingkungan kelas dapat memicu perilaku seperti tantrum pada anak berkebutuhan khusus? Kalau menurut saya, kelas yang terlalu ramai, berisik, dan tidak teratur, ABK bisa saja merasa tidak nyaman dan akhirnya tantrum karena kewalahan. Nomor 6, bagaimana kesulitan dalam mengatur instruksi sederhana dapat terjadi pada ABK? Berikan ilustrasinya. Jadi kalau menurut saya, karena mereka bisa kesulitan memahami atau memproses informasi, contohnya saat guru bilang, tolong ambil bukunya lalu kalian duduk. Anaknya mungkin hanya diam karena bingung harus mulai dari mana. Nomor 7, dari 3 tujuan utama pengelolaan kelas, aman, prediktif, mandiri, manakah yang paling penting? Kalau menurut saya yang paling penting adalah aman, karena kalau anak sudah merasa aman, mereka lebih mudah belajar dan mengikuti kegiatan. Ya meskipun anak ABK tidak selama anak reguler dalam fokusnya gitu. Nomor 8, seperti apa bentuk lingkungan kelas yang benar-benar aman bagi anak berkebutuhan khusus, baik secara fisik maupun emosional. Menurut saya, kelas yang tidak berbahaya, rapi, tidak terlalu ramai, dan guru bersikap sabar serta tidak memarahi, jadi anak merasa nyaman dan tidak takut. Nomor 9, bagaimana perasaan seorang anak berkebutuhan khusus jika berada di kelas yang tidak memiliki jadwal atau rutinitas yang jelas? Menurut saya anaknya mungkin bingung, cemas, bahkan mungkin tantrum ya, karena tidak tahu kegiatan selanjutnya. Nomor 10, bagaimana cara guru dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri melalui pengelolaan kelas? Menurut saya, guru itu bisa memberi rutinitas, instruksi sederhana, dan membiasakan anak melakukan sendiri secara bertahap. Nah, sekarang saya akan menjawab soal bagian B tentang ekologi kelas inklusif. Nomor 11, apa sih yang terjadi pada seorang anak jika mengalami sensory overload? Menurut saya, anak merasa terlalu banyak rangsangan seperti suara, cahaya, sehingga jadi tidak nyaman, bisa dengan menutup telinga, menangis, atau bahkan mungkin marah. Nomor 12, apakah semua perilaku mengganggu pada ABK menunjukkan kenakalan? Menurut saya, tidak. Biasanya itu karena mereka kesulitan berkomunikasi. Jadi mungkin kalau untuk orang yang nggak mengerti ABK mungkin itu terlihat nakal, tapi untuk kita yang mengerti tentang anak ABK itu bukan karena nakal, tapi belum nemu komunikasi yang tepatnya. Lalu nomor 13, bagaimana pencahayaan kelas dapat mempengaruhi kenyamanan belajar siswa ABK? Jadi kalau menurut saya terlalu terang ataupun redup bisa mengganggu, nggak nyaman. Pencahayaan yang pas menurut saya bisa membuat anak lebih nyaman dan fokus. Atau mungkin bisa saja merasa betah berada di dalam kelas. Nomor 14, apakah warna kelas benar-benar berpengaruh terhadap fokus belajar?
Menurut saya ya berpengaruh. Warna yang terlalu mencolok bisa mengganggu, sedangkan warna yang lembut bisa membantu anak merasa lebih tenang saat belajar. Nomor 15, bagaimanakah cara yang sederhana yang bisa dilakukan guru untuk mengurangi kebisikan di kelas? Menurut saya, guru bisa membuat aturan suara menggunakan isyarat tangan atau mengatur posisi tempat duduk supaya tidak terlalu ramai. Mungkin dengan memberikan jarak yang sesuai. Nomor 16, apakah penggunaan alat seperti earmuffs penting bagi ABK? Menurut saya penting, terutama untuk anak yang sensitif terhadap suara. Mungkin contohnya anak autis berat, supaya mereka lebih nyaman dan tidak mudah terganggu. Sekarang saya akan menjawab soal bagian C tentang smart classroom dan teknologi. Nomor 17, apakah teknologi seperti AI penting dalam pengelolaan kelas anak berkebutuhan khusus? Menurut saya penting karena bisa membantu menyesuaikan pembelajaran sesuai kebutuhan masing-masing anak. Nomor 18, bagaimana respon non-verbal seperti lampu redup dibandingkan teguran verbal dalam mengendalikan kelas? Menurut saya respon non-verbal lebih halus dan tidak membuat anak tertekan, jadi sering lebih efektif untuk anak berkebutuhan khusus. Nomor 19, apakah pengaturan suhu ruangan benar-benar mempengaruhi perilaku siswa? Menurut saya, iya, kalau terlalu panas ataupun dingin, anak bisa menjadi tidak nyaman dan sulit fokus. Bahkan mungkin bukan untuk anak saja. Saya sebagai orang dewasa, kalau suhu ruangannya tidak bersahabat, mempengaruhi mood saya juga dalam mengajar atau mungkin kenyamanan dalam mengajar di kelas. Nomor 20, apakah penggunaan AI di kelas lebih banyak manfaatnya atau resikonya? Karena kalau tidak diawasi, bisa membuat anak terlalu bergantung pada teknologi. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin itu jawaban dari saya terkait jawaban soal UTS mata kuliah pengelolaan kelas ABK. Sekian dari saya, terima kasih Bapak untuk soalnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila jawaban saya banyak yang kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.